Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kembali lagi ke mata pelajaran sosiologi. Tapi kita bertemu di kelas 12 ya. Dimana dari kelas 10, 11, dan 12 ternyata kalian masih bersama dengan saya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas dua materi ya, dan ini masih di bab 1 tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk materi pertama itu adalah poin A tentang definisi perubahan sosial, dan poin B faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial ya. Kita langsung saja dimulai dari poin A tentang definisi perubahan sosial. Nah, sudah muncul ya. Definisi perubahan sosial, individu yang berada dalam masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Artinya masyarakat selalu mengalami perubahan yang cepat. Ya, seiring berkembangnya zaman, selama manusia hidup di muka bumi ini, perubahan akan terus terjadi. Ya, dari manusia primitif sampai sekarang adalah manusia modern dan zaman yang modern, begitu. Menurut Selo Sumarjan, ini adalah beliau Selo Sumarjan, berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilainya, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat. Ya, jadi perubahan sosial itu bisa masuk atau memengaruhi sistem sosialnya, yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat. Lanjut. Nah, terjadinya perubahan sosial dapat diketahui melalui ciri-ciri berikut. Pertama, setiap manusia mengalami perubahan-perubahan, ya, sudah pasti ya. Seperti yang barusan saya katakan, bahwa seiring berjalannya zaman, manusia akan mengalami perubahan-perubahan. Ya, dari zamannya primitif atau yang tidak tahu teknologi sampai tahu teknologi sampai sekarang. Perubahan sosial yang cepat, poin kedua, akan mengalami adaptasi sementara lalu menyesuaikan dengan keadaan ya. Perubahan sosial yang cepat itu misalnya masuknya budaya asing ya. Kadang apabila kita menerimanya atau masuknya cepat ya, itu adaptasinya kita mengalaminya itu sementara dulu, tapi seiring berjalannya waktu, walaupun perubahan sosialnya cepat, kita akan menyesuaikan dengan keadaan tersebut ya. Ketiga, perubahan ke satu lembaga akan diikuti oleh lembaga yang lain ya. Jadi misalnya ketika terjadi virus corona sekarang ya, itu kan misalnya hanya ke satu lembaga saja ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena virus corona ini berbahaya ya, akan memengaruhi lembaga-lembaga lainnya ya, misalnya ke lembaga kemasyarakatan, lembaga keluarga ya, lalu lembaga sekolah ya. Jadi ketika satu perubahan itu masuk ke lembaga yang lain, dan lembaga lain pun akan ikut berubah gitu. Masuk ke poin B, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial ya. Ini ada dua. Pertama, perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya, di dalam masyarakatnya berarti ya. Berkembangnya ilmu pengetahuan seperti tadi, teknologi ya, masuknya smartphone ya, dari zamannya HP cinit-nit sampai dengan HP yang layarnya bisa disentuh ya. Lalu jumlah penduduk, di mana ketika jumlah penduduk semakin meningkat ya, terjadi imigrasi ataupun perpindahan penduduk dari pulau ke pulau ataupun dari daerah ke daerah. Ini struktur dalam masyarakatnya akan berubah juga begitu. Jadi di dalam masyarakatnya begitu. Karena kan kita ini dari berbagai suku, ras, agama, dan lain-lain ya, otomatis di dalamnya itu akan berubah strukturnya juga. Lalu ketiga, pertentangan dan pemberontakan, itu di dalamnya akan terjadi konflik
ya apabila ada pertentangan dan pemberontakan. Begitu, di dalam masyarakatnya akan terjadi konflik apabila ada pertentangan dan pemberontakan. Entah itu dari individu dan individunya, atau kelompok dengan kelompok, atau masyarakat dengan masyarakat lainnya, begitu ya. Lalu yang faktor kedua itu perubahan yang terjadi di luar masyarakatnya. Tadi di dalam, sekarang di luarnya. Ini pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ya misalnya westernisasi atau kebudayaan barat masuk kepada kepada kehidupan masyarakat kita, ataupun yang kekoreaan, Jepangan, begitu ya. Nah, yang seperti itu adalah yang terjadi dari luar, pengaruh kebudayaan kita, begitu. Sehingga karena budaya asing masuk kepada kebudayaan kita, perubahan di dalam masyarakat kita pun akan terpengaruh, akan berubah malah. Begitu. Yang misalnya lihat kekoreaan, style rambutnya, fashionnya, begitu. Sama halnya juga dengan yang ke barat-baratan, fashionnya pun akan berubah mengikuti apa yang dia lihat, begitu. Lalu peperangan, misalnya peperangan yang terjadi itu kan di luar kehendak kita, kadang pula ya. Kadangkali itu di luar kehendak kita, dimana ketika peperangan terjadi akan mengancam masyarakat kita dan merubah masyarakat kita, tapi itu faktornya dari luar, begitu. Ketiga, yang terakhir adalah terjadi bencana alam. Terjadi bencana alam ini, walaupun ini karena ulah manusia, adapun karena ulah manusia ataupun karena kehendak alamnya sendiri, ya, seringkali akan merubah masyarakat. Ya, misalnya penebangan pohon, misalnya penebangan hutan secara masif di Kalimantan, begitu, sehingga terjadi banjir, ataupun misalnya lumpur di Sidoarjo, ya, banjir lumpur di Sidoarjo itu akan merubah masyarakat di sekitarnya. Gitu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.